Untuk di 3 bulan pertama di PT Sil itu biasanya pahit banget. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Erik ya. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal, di PT Sil itu biasanya 3 bulan pertama itu bakal pahit. Nah, dalam kali ini saya akan ngejelasin kenapa sih bisa pahit. Kan biasanya kalau kita kerja di awal itu pasti dikasih yang manis dulu. Nah, kenapa di PT Sil itu bisa pahit ya? Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa teman-teman di subscribe dulu, bantu channel ini biar dapat 1000 subscribe, biar kerasa manfaatnya buat teman-teman sama buat yang lainnya. Jadi video ini dapat mudah ditemukan sama orang lain. Oke, langsung masuk ke pembahasan. 3 bulan pertama pahit itu biasanya ada fase namanya penyesuaian. Penyesuaiannya itu biasanya penyesuaian dengan pengurus. Trustnya antara pengurus sama driver itu bisa terjaga. Kenapa hal itu bisa terjadi? Biasanya para pengurus itu menguji kesabaran teman-teman dulu. Pertama bakal dikasih DO yang pahit, yang uang jalannya ngepres, yang bongkarannya lama, biasanya kayak gitu. Secara tidak langsung sebenarnya ini tidak ada dalam SOP-nya perusahaan, tapi ini sebagai alternatif dari penyelesaian dari project. Sebenarnya ketika driver sudah dikasih ke project, maka tanggung jawab dari pusat itu dilimpahkan ke project. Jadi untuk mengatur dan mengetahui karakter seseorang di project itu, maka biasanya dikasih pressure dulu kayak gitu. Biar tahu nih orang ini sebenarnya niat kerja enggak, niat cari uang enggak, ordernya milih-milih enggak, kayak gitu. Biasanya untuk 3 bulan pertama itu ada kayak pelatihan mental dulu ya, tapi secara tidak langsung. Tetap kerja tapi ada pelatihan kayak gitu. Nah, kalau misalkan di 3 bulan itu drivernya lulus atau drivernya masih bertahan, biasanya kesananya itu bakal enak ya. Maksudnya bakal enak itu kayak gimana? Pertama ya si drivernya udah tahu project yang enak yang mana, bongkaran yang enak yang mana, dan si pengurusnya pun udah kenal ya sama orang itu. Jadi kalau mau ngasih project-project yang urgent, yang misalkan kiriman-kiriman jauh, ya dia udah percaya sama orang itu dulu. Sebenarnya hal ini dulu itu nggak pernah dilakuin, kesini-kesini aja dilakuin karena banyak problem ya. Jadi kayak driver baru dikasih langsung uang jalan enak, bongkaran enak, ada beberapa yang ninggalin unit. Udah uang jalan gede, unit yang ditinggalin. Nah, biasanya kayak gitu. Untuk bongkaran-bongkaran yang jauh itu biasanya dikasih ke driver lama karena ya mungkin udah terpercaya kayak gitu. Selain itu juga belum terjalinnya komunikasi yang baik ya. Karena ya balik lagi ke pembahasan yang tadi, kalau misalkan driver baru itu si pengurusnya belum tahu si karakter orangnya itu gimana. Nanti kalau udah tahu bakal enak sendiri. Yang kedua yaitu pengen nguji dulu sabarnya kayak gimana. Jadi perbedaan dengan di PT Sil ya, ini saya banyak sharing-sharing sama teman-teman driver, sama teman-teman pengurus ya, kita nyebutnya PIC kalau di sini. Nah, mereka memang pengen membentuk karakter dulu si drivernya kuat atau enggak kayak gitu. Di beberapa project memang butuh mental yang kuat ya. Jadi kadang ada orang yang mentalnya bisa kuat dan ada memang drivernya nggak kuat gitu. Nah, kalau misalkan nggak kuat bagaimana kayak gitu. Nah, kalau menurut saya ya, kalau di satu project itu nggak kuat, teman-teman bisa pindah project. Nah, di Sil ini kan bisa pindah project ke project yang diinginkan. Untuk permulaan mungkin bisa dicoba di satu project itu. Nanti kalau memang udah dirasa udah nggak nyaman ya tinggal pindah aja kayak gitu. Dengan catatan kita nggak ada klaim, kita cara kerjanya bagus ya, walaupun pahit kita tetap dikerjain. Nanti bisa pindah ke project selanjutnya.
Ya selanjutnya yaitu biasanya para sopir itu belum tahu salahnya kayak gimana. Biasanya kalau driver lama kan dia dari muat, anggaplah kita bongkar di misalkan di Bawen. Nah, di Bawen itu ketika udah sampai bongkar, biasanya para driver itu setor uang jalan kan. Nah, dia bakal info dulu ini dibongkarinya kapan, misalkan besok atau lusa, dalam waktu cepet lah ya dibongkarin. Nah, biasanya mereka itu bakal langsung antri DO juga. Emang hal kayak gitu diperbolehkan, unit belum sampai tempat muat tapi udah antri DO. Untuk beberapa project sebenarnya bisa aja ya teman-teman. Jadi ketika kita udah bongkar, kita masuk ke tempat muat itu balik lagi, anggaplah misalkan di Bawen, dia muat di IKPP. Jadi kalau misalnya udah bongkar itu, pas jalan itu sebenarnya dia udah terdaftarkan. Ketika sampai ke tempat muat, dia udah langsung muat, bisa langsung jalan lagi. Jadi siklusnya lebih cepet kayak gitu. Ini saya bocorin aja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti bisa masuk ya buat driver baru, mungkin tipe caranya kayak gini. Dan yang paling umum biasanya teman-teman kita itu belum berpengalaman ya. Meskipun dia udah narik di PT-PT lain gitu, udah bawa unit, udah bawa muatan kayak seperti biasa, kan setiap PT punya SOP sama peraturan masing-masing. Biasanya perusahaan di SEAL dan di luar itu kan pasti punya SOP yang berbeda. Nah, makanya mereka nggak tahu ya. Minimal kita ngobrol dulu sama sesama driver. Jadi teman-teman di sini jangan takut kalau misalnya memang teman-teman nggak ada temen ya masuk ya pas masuk. Nah, kalau udah masuk di satu project itu bakal banyak temen ya. Jadi satu project itu banyak teman-teman yang lain, teman-teman ngobrol aja. Misal teman-teman dapat bongkaran di Garut nih. Di Garut itu kayak gimana bongkarnya? Apakah misalkan lebih dari jam 3 bakal dibongkarin atau jam 2 bakal dibongkarin? Nah, kalau nggak dibongkarin, bagaimana besok harinya? Nah, kalau kita udah tahu bongkaran di sana itu misalkan kalau lebih dari jam 12 nggak bakal dibongkarinnya besok. Nah, teman-teman kalau udah tahu, berarti ya teman-teman diusahain sampai sananya pagi ya. Kalaupun nggak pagi ya seenggaknya sampai jam siang ya, jam 11 siang itu masih bisa dibongkarin. Nah, hal-hal kayak gitu juga dapat berpengaruh ya, jadi ke sistem beritasenya teman-teman bisa cepat atau enggak. Nah, kan bayangin kalau teman-teman nggak tahu kayak gitu, jadi kita sampai sana udah sore dibongkarin besok paginya, jadi itu kan nambah biaya teman-teman buat nunggu bongkaran kayak gitu. Mungkin secara garis besarnya itu aja ya teman-teman. Untuk saran saya sih teman-teman yang baru atau teman-teman yang lama di 3 bulan pertama itu ya tetap dibertahanin aja sambil lihat situasinya kayak gitu. Biasanya kalau driver awal itu buat dapat unit, buat nunggu storing, buat nunggu ini itu bakal memakan waktu banget ya. Tapi kalau teman-teman yang udah tahu alurnya, udah tahu seluk-beluknya ya udah tahu nih kayak gini, jadi mereka tuh udah mempersiapkan diri kayak gitu aja. Teman-teman, semoga videonya dapat bermanfaat. Kalau ada opini, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti sebisa mungkin saya bakal jawab. Oke, terima kasih teman-teman.